saya mau nanya gini Pak Paul, bukti Yesus itu ada apa Pak Paul? Dari segi sejarah maksud saya. Benar nggak sih orang yang bernama Yesus ini ada? Pertanyaan saya gitu. Atau hanya dari sekedar kesaksian aja, bukan bukti? Yesus itu terbukti ada, di Talmud ditulis, sejarah pun ya sejak dari tahun 100 ya kan sampai hari ini nulis ya. Kalau nggak ada gimana caranya mereka nulis? Yesus arkeologinya ada. Ya kan? Perjalanan para rasul pun ada arkeologinya. Kisah Yesus pun ada arkeologinya kan. Bapak Peluri, sejarahnya kan yang nulis siapa? Setahu saya Ibnu Ishaq dan Abdul Malik. Abdul Malik yang melakukan invasi. Ibnu Ishaq. Yang punya lengkap sejarah itu adalah orang-orang Eropa. Okay. Karena ada perang melawan. Mereka catat. Sedangkan Ibnu Ishaq, Abdul Malik sendiri menulis sejarahnya, mereka bisa kontradiksi, bisa beda. Ibnu Ishaq bilang Muhammad keturunannya Nebayot loh. Bukan keturunan Kedar. Nah, yang benar yang mana, ya kan? Lalu di sebuah riwayat dikatakan, orang yang mengatakan bahwa Muhammad kata yang ngomong Al-Buti, imam besar di Syria. Ya, orangnya baru meninggal 3 tahun yang lalu dibom. Nah, bukunya ada di Gramedia ya, Imam Besar Al-Buti. Sesungguhnya pendustalah orang yang berkata yang sanggup berkata bahwa ia sanggup menurunkan nenek moyangku sampai ke Ismail. Cukuplah sampai ke Adnan saja, selebihnya adalah pendusta. Ya kan? Karena dapat lewati gitu, artinya memang nggak ketemu. Mereka blank, hilang. Yang punya siapa? Orang Yahudi. Ya kan? Nah, tapi kan mereka nggak belajar dari orang Yahudi, yang kitab aja beda. Kalau Yesus pernah ada itu kan ditulis di dalam Talmud kan. Dari yang menghujat sampai yang mengaminkan bahwa dia seorang guru yang baik, ya kan? Ada semua di dalam Talmud, dari murid sesat sampai seorang rabai yang istimewa, guru. Tapi intinya Talmud ini mencatat bahwa Yesus itu orang biasa. Ada di Talmud ya, dalam Talmud ya. Ini dalam ini ya, Yesus adalah penyembuh ya. Dalam Tosef Tahulin ya, Yerusalem Syabot, Kohelet Rabah, Babylonian Abada, Yerusalem Abodah Sarah, Yerusalem Syabot. Yesus adalah penyembuh ya. Ada di dalam Talmud ya jadinya ya. Yesus adalah seorang guru ya, Yesus adalah murid yang sesat, Yesus dihukum ya kan. Tapi tahu nggak ada di sini? Tahu nggak ada di sini? Tahu nggak ada ini? Nggak tahu. Ya ini ada di kelas apologetik. Ada ya, jadi orang-orang Yahudi pun mencatat Yesus dalam pro dan kontra. Dan itu artinya, apakah orang Yahudi mencatatkan berdasarkan orang Kristen? Enggak, dia punya catatan sendiri. Orang Kristen punya catatan sendiri. Ya kan? Artinya loh, ini 2 saksi dari 2 root yang berbeda loh. Satu dari root Helenis, satu dari root Ibrani. Mereka mencatat siapakah Yesus. Artinya ini orang ini ada. Karena memang diceritakan orang ini ada. Nah, masalah bangkit apa enggak, yang dari pihak Yudaisme menolak karena bilang mayatnya dicuri kan. Yang dari pihak Kristen bilang bangkit. Nah, sekarang kalau ditanya buktinya apa? Yesus itu ada. Sampai hari ini Yesus masih menjumpai orang-orang, termasuk saya. Kalau dibilang nggak bisa, susah. Oh, halusinasi, bisa. Tapi kalau saya memilih dikata bahwa itu bukan halusinasi. Tetapi apakah ada orang-orang yang ditemui ya, kalau enggak gini ya, kalau figur Yesus kan memang yang digambarkan Da Vinci bisa aja ketemu dalam mimpi. Bukan, bisa itu yang justru saya bilang salah. Orang yang bertemu Yesus yang figurnya Da Vinci itu salah. Itu adalah alam bawah sadar. Oke. Mengapa? Karena itu bukan figur Yesus yang benarnya. Itu adalah figurnya orang Eropa kan, yang digambar oleh Da Vinci kan. Lalu yang mengalami mimpi dan perjumpaan bahwa benar itu Yesus asli seperti apa bentuknya pada saat mereka ditanya? Sama seperti yang ditemui oleh Paulus dan Yohanes. Putih terang benderang. Kita nggak mampu lihat wajahnya. Kita nggak mampu lihat wajahnya.
Ya, saya ngalamin. Nah, itu kan kesaksian modern. Apakah itu saya lagi tidur? Enggak, saya lagi melek begini, lagi duduk. Kalau lagi tidur namanya ngimpi, ya kan? Lagi duduk. Halusinasi enggak, itu 7 hari berturut-turut kok. Ya kan? Seperti Yohanes di Patmos. Tetapi balik lagi dari semua teks-teks itu, ya, bagaimana saya dituntun oleh teks ini di zaman modern ya, di zaman modern setelah 2000 tahun kemudian. Tetapi teks-teks ini kalau kita melakukan kritik historis, ya ada, karena ada saksinya teks yang lain yang tidak satu urut. Ya kan, orang-orang Yahudi yang tadi yang saya tunjukkan tadi ya, ada di dalam Talmud. Nah, ada di dalam Talmud yang baik yang positif, baik yang negatif, ada semua di dalam Talmud itu tentang Yesus. Nah, sementara kita orang di Perjanjian Baru punya cerita itu. Nah, jadi dua cerita ini adalah dua saksi bahwa ada eksistensi seorang bernama Yesus. Nah, kalau sejarah dunia nggak ada yang nulis tentang Isa, namanya Muhammad, cuman si Ibnu Ishak aja. Padahal Ibnu Ishak bilangnya keturunannya Lebayot. Sementara Ibnu Katsir bilang, riwayatnya Ibnu Katsir bilang nggak ada, hanya sampai Adnan saja. Ya kan, bingung kan? Dan itu semua dari situ semua, dari root yang sama, dari gerombolannya. Dan Ibnu Ishak baru menulis hampir 300 tahun kemudian. Arkeologi nggak ada. Sampai ketemu arkeologinya nggak ada semua. Nah, begitu, itu perbandingannya begitu, arkeologi. Kalau ada itu diada-ada, dibohong-bohongin. Sampai sekarang orang punya arkeologi. Kalau bukan karena orang Jerman pergi ke Irak tahun 1800, maka orang-orang Irak nggak punya sejarah tuh. Termasuk cerita Nebukadnezar cuman tinggal kenangan. Nggak ada arkeologinya. Cerita Nebukadnezar, kejayaannya, Nimrod. Siapa yang tahu ada kodeks Hammurabi di sana? Nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Orang Jerman tahun 1800 dia gali. Ya, ada di dalam video saya Spirit of Babel, saya pergi ke Museum Insel yang di Berlin itu ya. Ini Museum Insel yang di Berlin. Ini museum lagi dibangun. Saya lagi cari. Nah, ini. Kalau bukan orang-orang ini yang gali tahun 1800 coba. Orang Irak nggak punya sejarah tuh. Jangankan Islam, ya kan? Nah, itu sejarahnya gimana? Nggak ada, mereka udah gali, nggak ada. Mereka bisa nemuin sejarahnya Nebukadnezar, Edosyara dan Asyurbanipal. Nimrod pun bisa ketemu. Zamannya Enuma Elis yang tahun 4000 sebelum Masehi aja, mereka bisa ketemu loh. Wah, nggak ada. Gimana coba? Digali-gali, nggak ada. Bahkan si siapa itu yang Islamic Geographic sebentar. Nggak ada, nggak ketemu. Yang ada bukan di Mekah, tapi di Petra Yordania. Cerita itu latar belakangnya settingnya adalah Petra Yordania, bukan Mekah. Anggur, pohon anggur apa sih yang di dalam arsitekturnya cerita pohon anggur, pohon apa, pohon itu semua ada di Yordania. Lucu ya. Termasuk itu bangunan Zoroaster yang ada di Petra Yordania. Lucu ya. Nah, beda dengan cerita Yesus, ketemu arkeologinya. Waktu Alkitab nulis Bethesda, Alkitab nulis Nazaret, Alkitab nulis apa, itu semua ada semua historisnya. Nah, lalu ada orang-orang yang mencoba memalsukan sejarah itu, membuat kitab, Injil Thomas, Injil Maria, Injil Filipus, dilihat, nggak sama sejarahnya, disingkirkan. Tempatnya salah, termasuk Injil Barnabas, ya kan? Atau apa itu ya kan, nggak nyambung. Disingkirkan. Iya, berarti sebetulnya peninggalan yang diklaim itu bahwa kuburannya M itu hanya itu sebetulnya satu-satunya sumber, dan itu nggak bisa dimasuki oleh sejarah, Pak Paul, karena kita nggak punya akses ke sana, dan kemungkinan sampai selamanya dan agama itu masih ada, kita nggak bakal bisa ngakses ke sana karena betul, itu kan sakral banget gitu loh. Betul. Iya. Dan lucunya ketika si Opik bawa itu rambutnya itu sama, cuma nangis-nangis sama Derry, kan mereka nggak kepikiran untuk tes DNA kan, nggak mau. Tes DNA.
Enggak? Kenapa enggak? Kan rambut kan bisa buat tes DNA kan? Ya bisa, enggak cuma maksudnya apa ya gimana ya? Lucu aja kalau bagi saya sih. Ini nanti bakal nyasarnya ke siapa rambut itu gitu loh. Ya kan? Nah itu, betul. Ke siapa nih? Siapakah sosok yang di Madinah itu kan? Iya. Kan Dan saya juga kocak nggak tahu itu sekali. rambutnya kan dari mana juga sebetulnya Pak Praun. Yang Opik itu, kenapa si Opik bisa ngebawa rambut itu juga itu dari siapa Pak? Nggak tahu, waktu itu kan heboh kan, sampai Iya. nangis-nangis, diciumin rambutnya, tangisin luar biasa sampai terseduh-seduh kan. Nah, itu kan kebodohan agama. Di semua agama ada kebodohan-kebodohan seperti itu. Stigmata namanya ya, stigmata, ya kan? Dan kita nggak mau terjebak dalam stigmata, kita mau yang real. Nah, kemudian fakta yang kedua, fakta yang ketiga. Satu tadi ya, Talmud dan Perjanjian Baru menuliskan. Yang kedua, ya, ada semua arkeologinya, kecocokan semua nama tempatnya. Nggak salah, nggak meleset. Yang ketiga, terus apa? Yang ketiga adalah perjumpaan-perjumpaan orang di masa modern ini dengan sinar terang seperti yang dijumpai oleh Paulus dan Yohanes, ya kan? Dan yang keempat, yang keempat adalah mujizat-mujizat yang masih terjadi yang dilakukan di dalam nama Yesus. Nah, itu kan semakin bias memang, tetapi itu menjadi konfirmasi, bukan stigmata loh, bukan orang yang sembuh sugesti loh. Ada penyembuh-penyembuh palsu seperti Benny Hinn, ya kan? Bukan sugesti loh, tapi ini loh, ini benar-benar yang sembuh. Saya sendiri mengalami dan saya sendiri menjadi pelaku, ya kan? Jadi alat bagi pembuat mujizat ini. Dan saya melihat orang disembuhkan, kan begitu kan? Saya melihat ya beberapa orang yang udah mati dibangkitkan, mati suri, apapun namanya ya kan. Tapi kan sudah mati, udah dilepas selangnya, terus didoain bangkit. Itu namanya itu ya, Pendeta Yahya Silas yang di Slawi. Orang mati bangkit loh, mati suri ya, semuanya dokter udah bilang mati, ya kan, bangkit 2 kali ya, 2 kali, ya kan. Itu gimana coba? Saya ikut beliau 6 tahun ya, dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Orang sakit sembuh, orang tetanus didoain sembuh, orang tetanus sudah mau mati itu masuk kamar gelap. Artinya itu kan jadi tanda ajaib, ya kan, tanda ajaib menjadi saksi bagi kebenaran cerita-cerita yang dalam Perjanjian Baru itu. Termasuk di samping Talmud tadi. Jadi berbagai tanda bukti dan saksi. Waduh, udah lengkap tuh. Ya kan, tanda bukti saksi sejarah. Nah, kalau dalam Islam nggak ada. Nggak pernah bikin mujizat, bagaimana umatnya bisa bikin mujizat? Bohong. Nggak taunya sama pesulap merah dibuktikan palsu semua. Ya kan, padahal dibaca-bacain ayat Al-Quran kan. Nggak taunya bohong semua, termasuk yang santet, musir santet, ternyata itu kan jarumnya sudah ada di dalam telur, ternyata rambutnya sudah ada di dalam kelapa. Ya kan, kacau sekali kan. Sampai ribut sama ustadz siapa lagi itu kan, sama-sama ustadz, wah kacau sekali itu. Gitu ya. Jadi iman kita harus rasional. Saya tidak menyalahkan pertanyaanmu, karena iman kita memang harus rasional. Dan yang paling penting ya, setelah ada itu ya, yang membuat kita percaya, saya tidak bisa meyakinkan siapapun untuk percaya. Yang bikin percaya Tuhan, Roh Kudus sendiri. Kalau kamu misalnya belum terpanggil untuk percaya, ya nggak apa-apa, nanti suatu ketika melihat sendiri, dan saya berdoa supaya bisa, karena nggak bisa dipaksa. Dengan sedemikian tanda ajaib, ada orang dikasih tanda, oh iya ya sejarahnya pas, langsung dia bisa percaya. Ada orang pernah nanya saya, anak bule ya, nanya tentang penciptaan. Semua pendeta nggak ada yang bisa jawab, dia ketawain semua, dia bully pendeta-pendeta ini kan, Alkitab ini. Terus saya bilang, loh salah, tak ceritain apakah arti Yom. Ya, bahwa ternyata dari Abraham sampai Adam, kalau ngitung sehari 12 jam mataharinya ya, matahari kan 12 jam tuh bersinarnya kan. Kalau ngitungnya 12 jam 6 pagi sampai jam 6 sore, maka dari Adam sampai ke Nuh itu bisa 200 juta tahun jaraknya. Karena ngitungnya Yom. Nggak dihitung 24 jam atau 12 jam, tapi Yom. Yom itu matahari terbit sampai matahari terbenam kayak di kutub utara, Yomnya itu bisa 180
Bisa 4.000 jam tuh. 1 yom itu 4.000 jam. Dia kaget. Dia ngelihat, oh iya ya. Dia tanya, dia ketawain, kenapa matahari diciptakannya setelah tumbuhan? Terus saya bilang, memang tumbuhan nggak perlu matahari. Tumbuhan hanya butuh lambda sinar tertentu. Yang itu bisa dari meteor-meteorit, dari ledakan sinar kosmis, semua bisa ada. Ya kan? Dan tumbuhan hanya butuh itu. Nah, dan saya seorang sarjana agroteknologi ya, jadi saya ngerti, ya kan? Saya ngerti fisiologi tanaman, saya ngerti, ya kan? Itu saja dia tetap nggak percaya. Dia bilang, oh baru hari ini ada orang yang bisa menjelaskan tentang Alkitab penciptaan kepada saya. Dia bilang, saya heran, kenapa orang-orang Belanda nggak ada yang bisa jelasin kepada saya, malah ini pendeta Indonesia bisa. Gitu Pak. Padahal saya sudah menjelaskan dengan sangat logis sekali dan dia bisa terima. Gitu Pak ilmuwan. Ya, jelas Pak Paul. Thank you, itu aja pertanyaan saya. Makasih. Iya.